Nama saya Dwi Putra Widianto. Saat ini menjabat sebagai in-country representative dari Chartered Institute of Management Accountant atau disingkatnya SIMA. Yaitu adalah institusi yang menawarkan sertifikasi profesi atau professional qualification di bidang manajemen accounting untuk bisnis dan juga finance leader lah di dunia. Menurut gua ya sekarang ya kalau kita ngomongin industri sekarang banyak orang yang nggak related tapi mereka kerja di maksudnya gini, mereka punya background dari pertanian ya, tapi mereka jadi bankir. Ya, walaupun mungkin sama-sama harvesting ya, tapi yang satu harvestingnya itu adalah harvesting tanaman, yang satu harvesting duit. Cuman ya menurut gue, kenapa gue terjun sekarang ya ke bidang edukasi, yang mana background gue lebih pada advertising bahkan ke marketing, karena in any activities that you are doing, basically you are doing two things, marketing and sales. So even though I'm doing education, but definitely we are trying to market and sell the products in anywhere lah, kayak gitu. Jadi ya background yang gue punya itu di bidang marketing, advertising, and sales itu sebenarnya buat support untuk gue buat working in any sector. Dan kenapa education? Karena gue punya niatan mulia gitu untuk educate people. Nggak semulia itu. Maksudnya gue ngerasa bahwa education it's a right choice. Karena ya tadi sih, education itu scope areanya tuh luas banget. Karena orang mikir gini, kalau education itu just thinking about academic education. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, apa lagi udah, itu sampai S3 doang. Kalau yang sampai S10 itu baru Samsung, tapi education belum. Tapi menurut gue, orang hanya sampai di sana, dan apa yang gue lakukan sekarang masuk ke dunia professional qualification itu still new. Dan kalau bisa dilihat track record gue selalu menghandle atau selalu take leads, atau mungkin bisa bilang ambil challenge myself untuk working in a niche sector atau in a niche areas yang mungkin bukan nyemplung ke blue sea gitu, maksudnya yang memang udah jelas market. Malah justru gue lebih suka untuk nyemplung ke area yang wah ini areanya niche, belum banyak, tapi there are so many things yang bisa kita explore di sana. Dan kenapa makanya gue ambil ke arah professional qualification, karena kalau untuk jualan akademik gampang, udah jelas tadi kan, S1, S2 dan segala macam. Tapi saat orang masuk ke professional qualification itu orang masih kayak butuh enggak, and that's where gue gak mau bilang the greatest sih, tapi kayak the best moment for us to capture that niche market, and then finally you can convert them. Di SIMA itu yang kita jual sebenarnya bukan sertifikasinya, tapi kalau kita nyebutnya adalah experience dan knowledge-nya, kayak gitu. Karena sertifikat, mohon maaf, di Salemba banyak yang jual sertifikat. Itu bisa dibeli, ya kan? Tapi yang kita jual itu nggak cuman hitam di atas putihnya, tapi benar-benar experience, learning journey-nya, dan juga networking plus knowledge yang didapat during that learning journey-nya itu. Jadi kita bisa bilang bahwa SIMA ini memang focusing on management accounting, tapi management accounting itu kan sebenarnya lebih luas gitu kan ya. Business, any kind of business pasti akan dilihat dengan management accounting. Dan any business leader and finance leader will need that kind of mindset, will need that kind of knowledge yang benar-benar, kita ngomongnya sekarang digital age lah atau apapun, yang sebenarnya semua itu di cover oleh SIMA, kayak gitu. Dan itu yang bikin beda SIMA dibandingin dengan professional qualification yang lainnya. Jadi SIMA itu dari UK, dari tahun 1909. SIMA itu sebagai institusi, kita memberikan kualifikasi dan examnya. When it comes to training or preparation class lah ya kita nyebutnya, itu sebenarnya bukan di bawah payung SIMA lagi, tapi kita punya namanya TP, tuition provider. Nah, tuition provider ini adalah orang-orang yang memang sudah ngambil kualifikasi SIMA, dan mereka itu tahu seluk-beluk tentang SIMA kualifikasi itu sendiri, and then they are spending their time gitu kan ya, untuk benar-benar ngajar. Karena mereka udah punya
nggak 100 juga sih lah ya. Years of experience within the industry. Jadi artinya mereka juga nggak cuman mengajar doang gitu ya, menghabiskan seumur hidup sebagai pengajar. Nope. Actually they are working within region lah, maksudnya di Indonesia mereka kerja, mereka punya perusahaan dan mereka mengaplikasikan SIMA kualifikasi itu dalam kerjaan mereka. Jadi saat mereka ngomongin dalam kelas, ya mereka nggak cuma cuap-cuap dari textbook, tapi benar-benar dari apa yang mereka udah praktikan. Gitu. Jadi SIMA, dan di sini kenapa sih kok terus punya trainer sendiri ya, untuk menjaga objektivitasan dari kualifikasi itu sendiri. Karena itu juga yang membedakan akademik dengan profesional. Kalau akademik, yang ngasih ujiannya ya dosen, yang ngetesnya nanti juga, yang nilai juga dosen, yang nyiapin soal juga dosen, kasarnya kayak gitu. Tapi kalau di sini, yang akan memberikan ujian itu SIMA, tapi yang memberikan pelatihannya adalah external parties yang memang tahu seluk-beluk tentang SIMA. Dan nanti pada saat ujian, ya mereka akan dihadapkan dengan soal-soal SIMA yang memang udah dipersiapkan oleh external parties ini untuk menjaga objektivitasannya. Skopnya kita, this is also the unique story we are having lah ya. Karena kalau orang bilang SIMA manajemen accounting untuk hanya accountant doang atau untuk finance people doang, definitely not. Karena tadi gue bilang kita ini sebenarnya in any businesses you need to have a better understanding doing P&L lah, debit kredit, pokoknya semua yang berhubungan dengan finance itu semua dibutuhin gitu kan. Jadi kita bisa bilang adalah program ini itu berguna dan dibutuhkan khususnya untuk ke business and finance leader. And we are talking about business, it could be anyone. Business leaders atau business owner, entrepreneur, anyone. Karena ya, when you run a business, you definitely needs to know how to do the finance things lah. Dan itu lagi program kita best suits-nya masuk ke situ. Kalau dibilang pemain tunggal, kita the largest professional qualification di bidang manajemen accounting seluruh dunia, ya gitu. Tapi kalau dibilang pemain tunggal di bidang manajemen accounting yang memang globally, yes, we are. Tapi secara professional qualification, enggak, karena banyak player atau banyak pemain-pemain juga nih di bidang accounting lah ya, kita nggak spesifik untuk manajemen accounting yang bermain di sini juga, tapi yang bisa bilang mereka tuh terlalu narrow, terlalu spesifik banget, spesifik area itu accounting atau finance banget. Tapi kalau kita SIMA, kita bisa dibilang yang paling broaden, kita mengcover semua aspek. Jadi ada accounting, ada finance. Sebenarnya dua hal ini ya nggak dibilang 11-12 karena pasti ada elemen-elemen yang berbeda gitu kan ya. Tapi kalau kita selalu bilangnya gini, accounting and finance itu mereka ada di bawah satu pemahaman bahwa mereka itu hanya sebagai number cruncher. Ya. Jadi dikasih data, tolong analisis. Analisis sudah, that's all. Tapi nggak sampai kepada ngasih insight. Kayak gitu. Jadi mereka lebih ke analyze, misalkan analyze terus describe. Tapi nggak bisa ngasih sampai ke insight-nya. Nah disitulah SIMA datang memberikan pemahaman bahwa kalian sebagai business leader kah, maupun itu sebagai finance function, accountant, anyone that working within this area, lu nggak cuma analisa dan juga ngasih deskripsian doang nih, tapi gimana lu bisa ngasih insight and better approach dari apa yang udah lu analisis ini supaya bisa memberikan outcome yang berbeda. Berbedanya yang positif ya, bukan berbedanya jadi negatif. Kalau berbeda jadi negatif, semua orang juga bisa. Nanya ke abang-abang lagi parkirin juga bisa. Tapi kan gimana kita bisa ngasih impact dari insight-nya itu untuk pastinya adalah ke arah profit. Kasarnya kayak gitu. Nah, itu jadi menurut gua yang saat ini terjadi, finance function ataupun finance accountant itu lebih kepada number cruncher lah. Dikasih data, analisa, udah gitu. Tapi belum nyampe ke level insight. Kita punya program yang memang didesain untuk yang memang udah kita nyebutnya C-level lah ya. They are talking about strategical move, strategical management, risk management yang memang udah levelnya that level. Tapi kita juga punya program yang available untuk ke management level. Let's say kayak senior finance manager ataupun finance controller or whoever that is on the mid management level lah. Karena apa? Karena ya di level ini mereka juga harus tahu gimana how to lead
the team, how they should mitigate the risk, mitigate risk, terus juga gimana mereka untuk doing project, like project management. Jadi kita sebenarnya punya program, kita bisa dibilang kita mengcover mulai dari level operational staffnya sampai ke strategical. Jadi kita bisa bilang kita komprehensif lah, semua level kita ada. It could be anyone, karena kita juga ada case kok. Dia itu justru sekarang udah jadi entrepreneur gitu kan ya. Tapi mereka tuh pingin escalate themselves, okay, I'm in this level. Kayak gitu kan, how I can reach the top level to be, nggak only known as a CGMA atau as a SIMA member, tapi juga benar-benar get the insight, get all the knowledge from SIMA, kayak gitu. Jadi kalau jenjang karir, definitely ya gue nggak bisa menghilangkan bahwa memang orang mengambil professional qualification pasti untuk orang yang bekerja di korporasi, orang yang bekerja di kantor, karena pasti itu yang akan dilihat oleh perusahaan. Tapi juga nggak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya entrepreneur itu juga kalau mereka punya ada willing dari dalam diri sendiri bahwa oke, gue harus take another milestone nih, gue harus ngambil take further action untuk bisa bersaing di dunia yang serba nggak jelas inilah kasarnya dengan unprecedented pandemi ini. Ya mereka bisa ngambil juga, karena kita juga banyak case-case yang memang mereka sebagai entrepreneur mereka ngambil SIMA karena mereka mau dapetin knowledge-nya untuk diterapkan ke bisnis mereka. Yes, kita memberikan sebuah pemahaman yang berbeda juga. Karena gini, yes, during pandemic ini semua orang harus saving money. But for how long? Taking professional qualification itu kayak investment aja sih. Kayak gitu kan. Yes, people need to save money, but they also need to consider about investing money. Karena kita nggak pernah tahu this pandemic, how long it will last. And let's say in 2021, vaksin keluar dan segala macam, but are you sure within 1 or 2 years everything will get back to normal? No kan? Karena ya namanya udah pandemik ya, namanya udah sebuah penyakit, this will last but at least like 5 to 10 years lah. Karena nggak mungkin namanya virus itu nggak mutasi dan segala macam. Nah, dari sudut pandang ini sebenarnya kita memberikan pemahaman juga bahwa lu harus paham juga nih bahwa you need to make a best investment for yourself. Dan investment itulah kenapa kita bilang professional qualification itu one of your big investment for your future career. Kenapa? Karena balik lagi, sekarang lulusan S1 udah banyak, lulusan S2 apalagi juga udah lumayan banyak gitu kan ya. How you become different within these people, kayak gitu kan. You should have a higher education. S3 butuh waktu lebih dari 3 tahun untuk dapat S3. But doing professional qualification shorter. Yes, you need a big investment, but look, taking professional qualification sama getting MBA way cheaper professional qualification kok. Way cheaper. Kayak gitu. Nah, terus apalagi dengan tambahan pandemi kayak gini ya. Kita juga punya inisiatif yang bisa dibilang we are the first institution within this professional qualification yang memang menerapkan virtual exam. Jadi exam itu nggak harus lagi datang ke test center, tapi itu bisa dilakukan home exam. Jadi kita nyebutnya proctor exam. Terus juga kedua, kita punya learning management system sendiri. Jadi nggak ada lagi tuh textbook atau face-to-face class. Everything can be conducted online. Yes, we are doing Zoom class, tapi di luar dari Zoom class itu juga kita punya kayak our own portal buat student itu belajar from A to Z. Dan kita bisa bilang ya kita the first professional qualification memang menerapkan dengan LMS-nya itu sendiri. Gitu. Jadi ya balik lagi, kita cuma ngerubah mindset kok kayak gitu. Dan kalau memang orang itu ternyata nggak buy-in ke mereka, well, they are not our right target market. Kayak gitu kan. Gini, kalau untuk secara skill, I can say Indonesian people have the right skillful lah. Have the right skills ya within the finance and accounting areas. But then kita tuh masih, tapi yang menurut gua masih agak kurang itu adalah kita terlalu textbooks kayak gitu kan ya. Dan yang tadi gue share awal, number cruncher. Jadi
ya udah ngomongin kalau ngomongin finance accounting pasti nyambungnya ujung-ujungnya data deh, pasti ujung-ujungnya angka dan segala macam. Karena pada dasarnya accounting and finance itu nggak cuma ngasih angka dan data kok. Mereka itu kayak navigator loh di perusahaan kasarnya. Let's say perusahaan punya anak-anak finance, mereka pada resign, perusahaannya collapse. Gitu kan, karena core-nya ya dari finance function itu. Tapi kalau kita bilang the right skill orang-orang Indonesia gitu udah bisa setara belum sih dengan luar? Kalau bisa dibilang setara atau enggak itu ini ya subjektif kalau aku bilang. Karena apa? Karena yes, I have colleagues and friends who are having a marvelous job within finance accounting. Tapi ada juga yang so-so. Bahkan ada juga yang my boss just asked me to do this, so I just follow the order. Ya, kayak gitu. Jadi gue nggak bisa memberikan sebuah pernyataan bahwa Indonesia kurang, Indonesia lebih, enggak. Tapi yang bisa gue berikan pernyataan di sini adalah orang-orang Indonesia itu perlu lebih exploring themselves, jangan hanya living in their cocoon. Di Indonesia kayak gini, ya udah gue kayak gini aja di Indonesia. Nope. Kita bilangnya katanya pingin bersaing global, kita pingin orang-orang Indonesia untuk bisa berkarir di luar negeri. Tapi saat kita di-challenge atau saat kita dibilang, okay, this is the right investment for you, orang langsung step back. Kayak gitu kan, orang langsung, no lah, I'm in my comfort zone here, I'm in comfort zone doing this, tapi nggak mau di-challenge. Itu yang menurut gua kekurangan dari orang Indonesia adalah saat di-challenge atau diberikan sebuah task ataupun doing more, they have a hesitation and just stay within the safe zone. Indonesia secara GDP dan secara growth, we will become the 5th or even like the top 5 lah. With the highest GDP and the most growth countries. Tapi when it comes to sumber daya SDM-nya nih, we are not bukan bilang setara lah, tapi we're not even that close gitu. Jangan sampai kita bisa reaching out that level, become the biggest top 5 countries in the world, tapi justru orang-orang yang memegang posisi pentingnya adalah dari orang luar. So itulah makanya kenapa I'm joining SIMA. I want to educate people to look. Yes, this program is coming from UK. It's considered as a only Commonwealth countries that will accept it. Please throw that kind of mindset and take get the best understanding that UK can be said that they offer best education method lah in the world, kayak gitu kan. Dan menurut aku SIMA qualification ini benar-benar can change not only you but your organization as well. Karena ya oke lah, gue mau ngambil ini buat ngambil jenjang karir, tapi kalau kita bisa contribute more di current organization kan jauh lebih lebih bangga lah kayak gitu kan. Jadi gue pingin, harapannya adalah orang-orang Indonesia itu jangan merasa nyaman jangan merasa nyaman di comfort zone sekarang ini. You need to take step and take any opportunities ke depan, terutama untuk ngambilnya tadi nggak cuma akademik tapi professional qualification, karena kita nggak pernah tahu in the next 2, 3, 5, 10 years when Indonesia become the big countries, we have the skill set of people that can boost towards that direction. Gitu sih, jadi jangan mau jadi disuruh-suruh terus lah Indonesia lah ya. Stay humble, work hard. Karena orang-orang yang banyak omong justru nggak ada kerjanya kayak gitu sih. Jadi kita stay humble aja. Maksudnya kita still kalau kita bahasa kitanya lay low lah ya. Kita lay low, tapi we do our best with our performance. We show to the world, not from our word, but we show the world from our action. That's what I understanding how you should stay humble but work hard. Karena you need to tell the world from your action, not your words. Buat gue be produktif aja, tapi jangan sok-sokan busy kayak gitu.